Masalah azan 2 kali adalah sunnah. Bahkan tanpa azan pun Jumatan bisa jadi. Tanpa kunut sholat subuh bisa jadi. Tapi kalau pecah, memutuskan hubungan silaturahmi, kita tidak ada ukhuwah di situ, itu nanti akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ukhuwah Islamiyah, hubungan silaturahmi, hukumnya wajib, sementara dia sholat azan 2 kali atau sekali, dia pakai kunut atau tidak pakai kunut, itu hukumnya sunnah. Makanya dulu juga ada pengalaman saya, karena saya dulu pernah kuliah di Mesir, jadi pengalamannya waktu di Mesir. Maaf ya, mudah-mudahan ibu di sini ada yang dengar tuh, anaknya nanti disekolahin ke Mesir ya. Gimana, setuju Bu? Setuju? Tinggal minta nanti beasiswanya. Biar ada beasiswa. Kata yang satu, tidak, itu bid'ah itu. 23 itu ada, tidak ada dalam hadisnya. Harus 11. Artinya 8 tambah bid'ah 3, 11. Berantem. Begitu didatangi sama Hasan Al-Banna, ini ada apa ini? Bukannya sholat kok tambah malah berantem, ada apa ini? Begini ya Imam, kami ini pengen sholat tarawih di sini 23, tetapi kelompok yang di sebelah marah, katanya tarawihnya harus 11. Akhirnya ribut. Tapi kemudian apa hukumnya bertengkar di rumah Allah? Hukumnya apa? Haram. Kenapa Anda mempertahankan yang sunnah demi untuk menginjak-injak yang wajib, yaitu mempertahankan ukhuwah, mempertahankan persatuan umat? Kenapa? Ibadah sosial mestinya Anda harus. Sementara tarawih tadi hukumnya sunnah, yang itu merupakan ibadah individual. Jadi jangan sampai kau mengorbankan yang sunnah untuk yang wajib. Puasa Ramadan bagus, tapi kalau gara-gara di sini Idul Fitrinya hari Selasa, di sebelah sana hari Rabu, kemudian berantem, itu tidak bagus. Karena Rasulullah diutus ke muka bumi ini berdasarkan peringatan Isra Mi'raj dalam rangka untuk mensalehkan baik hubungan kita secara sosial maupun hubungan kita secara individual. Hablum minan nas dan hablum minallah yang hendak dicapai oleh peringatan Isra Mi'raj yang terisunya gara-gara Wasallam. Atau mudah-mudahan di sini juga nggak ada yang ribut gara-gara mulai puasa. Ini biasanya kalau puasa ini selalu beda ya. Biarlah perbedaan itu, kita jangan ribut, karena kita dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, kita bukan hanya saja untuk mensalehkan secara individual, tetapi juga kita harus mensalehkan secara sosial. Itu peringatan Isra Mi'raj. Dan bahkan dari peristiwa Isra Mi'raj juga, dalam sirah Nabawiyah dijelaskan ketika Rasul sampai di langit di Sidratul Muntaha, itu Rasul itu ngelilingin surga. Betapa nikmatnya orang yang berkeliling di semua surga. Kita di Taman Mini saja kalau keliling senang ya. Atau di kebun binatang. Ibu pernah ke kebun binatang di Ragunan. Ragunan itu dekat Cilandak, dekat kampungnya Bu Camat ya. Itu kayaknya seneng banget tuh, baru keliling di Cilandak ya, baru keliling di kebun binatang saja sudah senang. Perasaan kagak mau pulang gitu, cuma ngeliatin yang begituan doang.
ini Rasulullah ini tuh keliling surga, betapa sangat bahagianya. Tetapi kalau saja Rasulullah hanya mementingkan kesenangan individunya saja, pribadinya saja, maka Rasulullah tidak akan turun ke muka bumi, karena dia sudah mendapatkan kesenangan di Sidratul Muntaha. Dia sudah bersama Tuhannya, dia sudah berkeliling surga. Tetapi kenapa tiba-tiba dia kembali ke muka bumi? Itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa Isra Mi'raj itu memberikan dua konsep kepada kita. Konsep ketuhanan, yang dari konsep ketuhanan itu harus diturunkan menjadi konsep kemanusiaan. Pada suatu ketika Bung Karno pernah ditanya, wahai Bung Karno, ini bagaimana ini? Kok dasar negara kita ini ketuhanan yang Maha Esa? Terus bagaimana orang yang Tuhannya tidak Esa? Ini bisa ribut ini. Tapi kata Bung Karno, ketuhanan yang Maha Esa yang melahirkan kemanusiaan. Artinya sikap toleran. Kita tunjukkan sikap toleran kepada mereka, karena sikap toleransi merupakan sikap kemanusiaan. Ketuhanan yang melahirkan kemanusiaan itulah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Dia bertemu dengan Tuhannya dengan membawa konsep ketuhanannya, bukan ketuhanan yang Maha Esa ya, membawa konsep ketuhanan, kemudian turun ke muka bumi untuk dijadikan sebagai konsep kemanusiaan. Jadi bagaimana konsep ketuhanan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang ada di bumi. Makanya ada sebuah cerita. Jadi pada suatu ketika ada salah seorang sahabat berjalan-jalan. Ini di zaman Rasul. Begitu berjalan, dia melihat sebuah telaga dan sungai yang sangat indah, luar biasa. Kemudian sahabat itu berniat untuk menghabiskan sisa hidupnya di lembah itu, hanya untuk sholat, hanya untuk berzikir. Daripada hidup di kota banyak maksiat, lebih baik saya hidup menyendiri di sini untuk menghabiskan sisa hidup saya dengan sholat dan berzikir. Tetapi karena pada waktu itu Rasul masih ada, dia sebelum melakukan, dia konsultasikan dulu kepada Rasul. Ya Rasul, saya punya niat untuk menghabiskan sisa hidup saya di tengah hutan yang jauh dari maksiat. Saya ingin habiskan hanya untuk sholat dan puasa, hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Yang dikatakan oleh Rasul, hidup fisabilillah itu jauh lebih baik daripada Anda sholat selama 70 tahun. Bukankah Anda ingin diampuni dosa-dosa? Bukankah Anda ingin masuk surga? Maka berjuanglah di jalan Allah. Dan berjuang di jalan Allah diartikan oleh para ahli hadis hidup di tengah-tengah masyarakat dengan segala kemurkaannya. Jadi kehadiran seorang muslim di tengah-tengah masyarakat itu sangat luar biasa. Nilainya itu sangat luar biasa besarnya. Makanya Rasulullah, sekalipun dia sudah mendapatkan kesenangan yang sangat luar biasa, untuk mengambil nilai yang lebih besar, dia turun terjun di tengah-tengah umatnya, yang padahal pada saat itu umatnya masih tetap membangkang